Hernando Ari gagalkan penalti, timnas Indonesia ungguli Australia. AFC tetap tugaskan Nasrullo Kabirov di laga Piala Asia U23. Jay Itzes belak-belakan soal lemparan ke dalam Pratama Arhan, mengaku sudah memantau sebelum bela timnas Indonesia. Kapten timnas Indonesia U23 Rizky Ridho dipuji habis Jay Itzes. Hasil Piala Asia U23 2024 Timnas Indonesia versus Timnas Australia skor 1-0. Hasil Piala Asia U23 2024. Malaysia tidak berdaya di hadapan Uzbekistan. Momen menarik Indonesia versus Australia. VAR lagi, Hernando gagalin penalti, Schroyer di kartu kuning. Skenario timnas Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Peringatan keras Erick Thohir kepada timnas Indonesia usai bungkam Australia. Usai bungkam Australia, Shin Tae-yong kirim orang untuk mata-matai laga Yordania versus Qatar. Dua momen heroik Hernando Ari bawa timnas Indonesia U23 menang dramatis atas Australia U23. Jam kelis Schroyer kena keplak Shin Tae-yong, ini alasan pemain sepak bola tidak bisa asal masuk lapangan setelah penanganan cedera. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda ID and tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Timnas Indonesia menghadapi timnas Australia dalam laga penyisihan grup A Piala Asia U23 2024. Indonesia berhasil unggul 1-0 dalam duel di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium. Laga baru berjalan semenit, Indonesia sudah mengancam. Tendangan dari jam kelis Schroyer ditepis kiper Australia, Patrick Beach. Percobaan dilakukan Rafael Struijk di menit 16. Tendangan pemain Ado Den Haag ini melenceng tipis saja dari gawang Australia. Australia mendapatkan hadiah penalti di menit 25. Wasit asal Arab Saudi Majed Mohamed Al-Samrani menunjuk titik putih setelah melihat VAR. Komang Teguh terlihat menyentuh bola dengan tangan di kotak terlarang. Mohamed Toure maju sebagai eksekutor Australia. Tendangannya mampu ditepis kiper Australia, Hernando Ari. Indonesia berhasil unggul di menit 45. Sundulan Komang Teguh menjebol gawang Australia setelah menerima umpan dari Nathan Chuaon. Komang membayar kesalahannya setelah membuat Indonesia diganjar hukuman penalti. Skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga akhir pertandingan. AFC tetap menugaskan wasit asal Tajikistan Nasrullo Kabirov dalam gelaran Piala Asia U23. Nasrullo Kabirov menjadi wasit di laga perdana Piala Asia U23 antara timnas Indonesia melawan Qatar. Kepemimpinan wasit berusia 38 tahun ini menjadi sorotan karena keputusannya dalam pertandingan, termasuk memberikan penalti untuk tim tuan rumah serta 2 kartu merah pada pemain timnas Indonesia U23, Ramadan Sananta dan Ivar Jenner. Keputusan sang wasit pun tak hanya mengecewakan pemain dan pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong. Bahkan PSSI pun turun tangan dengan mengajukan protes pada AFC.
Masih di tengah skandal kepemimpinan itu, ternyata Nasrullo Kabirov masih akan ditugaskan dalam pertandingan Piala Asia U23. Adalah laga di babak grup B antara Uni Emirat Arab melawan Jepang di Stadion Jassim bin Hamad, Doha. Bukan menjadi wasit utama, Nasrullo Kabirov akan menjadi wasit keempat yang bertugas mengatur di sisi lapangan. Pertandingan itu dipimpin oleh wasit yang juga berasal dari Tajikistan, Gumurodi Sadulo. Bek timnas Indonesia Jay Itzes belak-belakan soal lemparan ke dalam Pratama Arhan yang sangat jauh hingga menjadi sorotan dunia. Jay Itzes berkesempatan untuk bermain satu tim dengan Pratama Arhan saat timnas Indonesia jumpa Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut pengakuan Jay Itzes, lemparan ke dalam Pratama Arhan sudah diketahui sebelum dirinya bermain untuk timnas Indonesia. Lemparan dia sangat luar biasa, aku juga sudah tahu sebelumnya karena sudah lihat pertandingan Piala Asia. Pemain Venezia ini selalu berpikir bahwa lapangan permainan terlihat sangat kecil. Hal ini efek dari luar biasanya lemparan ke dalam Arhan yang sangat jauh membelah lapangan pertandingan. Dia bisa melempar masuk ke gawang tanpa bolanya menyentuh tanah, jadi aku pikir itu adalah senjata. Pada pertandingan pertama kontra Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Maret 2024, lemparannya menciptakan kemelut di kotak penalti hingga akhirnya tercipta gol kemenangan oleh Egy Maulana Fikri. Kata Jay Itzes, menjadi bukti bahwa timnas Indonesia memiliki senjata berbahaya untuk mencetak gol. Pemain berusia 23 tahun ini mengaku sering menyaksikan aksi pemain Suwon FC itu di layar televisi. Akan tetapi Jay Itzes merasa sangat terkejut ketika melihatnya langsung di latihan atau pertandingan timnas Indonesia. Dulu aku sudah lihat lemparan dia, tetapi aku belum pernah bermain sama pemain yang bisa melempar sejauh itu. Lemparan dia sangat jauh. Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho dipuji habis Jay Itzes. Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho mendapat pujian dari Jay Itzes yang menyebut pemain Persija Jakarta itu memiliki kelengkapan sebagai bek. Itzes merupakan muka baru di Timnas Indonesia yang kini menjadi andalan Venezia. Pemain yang memiliki panggilan baru Bang Jayadi dari warganet itu menempatkan Ridho di tempat pertama ketika ditanya soal pemain lokal paling berpotensi. Pemain 23 tahun itu memberikan pujian pada Ridho setelah bersama dalam persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret lalu. Itzes pun merasakan bermain bersama Ridho di jantung pertahanan. Jadi secara garis besar pemain dari kualitas yang aku lihat di semua pemain timnas, aku pikir Ridho pemain defender yang sangat bagus. Dia seorang pemimpin juga dari belakang, jadi aku sangat menikmati bermain bersama dia dalam 2 pertandingan terakhir dan di latihan. Dia kuat dalam bertahan tapi dia berani juga untuk bermain. Timnas Indonesia memetik kemenangan di pertandingan kedua grup A Piala Asia U23 2024. Berhadapan dengan Australia, skuad Garuda menang dengan skor tipis 1-0. Indonesia berhasil unggul terlebih dahulu di laga ini berkat gol Komang Teguh di akhir babak pertama. Timnas Indonesia naik ke peringkat 2 klasemen sementara grup A dengan raihan 3 poin. Pertandingan yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium ini berjalan sengit. Kedua tim saling melepaskan serangan sejak awal laga. Peluang berbahaya pertama di laga ini dibuat Rafael Struijk melalui tembakannya dari luar kotak penalti. Namun bola masih melebar dari gawang Australia. Di menit ke-21, Indonesia dihukum penalti setelah Komang Teguh melakukan handsball di kotak terlarang dan VAR mengesahkan keputusan wasit. Muhammad Traore menjadi eksekutor penalti ini dan Hernando tampil heroik dengan membaca arah bola dengan sempurna dan berhasil menepisnya. Di menit ke-45, skuad Garuda sukses mencetak gol.
Memanfaatkan kemelut di depan gawang Australia, Nathan Chu Aon melepaskan tembakan yang kemudian arahnya diubah dengan sundulan Komang Teguh. Skor 1-0 menutup jalannya pertandingan di babak pertama. Australia menaikkan intensitas serangan mereka. Sejak peluit awal babak kedua dibunyikan, The Socceroo Os langsung membombardir gawang Indonesia. Namun skuad Garuda bertahan dengan rapat. Mereka mampu meredam serangan-serangan Australia sehingga tidak ada peluang yang terlalu berbahaya mengancam gawang Hernando. Australia terus menggempur pertahanan Indonesia. Namun kombinasi kedisiplinan lini pertahanan Indonesia ditambah aksi ciamik Hernando Ari membuat Australia kesulitan mencetak gol. Timnas Malaysia menelan kekalahan di pertandingan pertama Grup D Piala Asia U23 2024. Berhadapan dengan Uzbekistan, Harimau Muda tumbang dengan skor 2-0. Gol kemenangan Uzbekistan dibuat oleh penalti Jasurbek Jalolidinov dan gol Ulugbek Hoshimov. Uzbekistan menjadi pemuncak klasemen sementara Grup D dengan raihan 3 poin, sementara Malaysia menjadi juru kunci. Baru 9 menit berjalan, Malaysia terkena petaka setelah Syahir Bashah menjatuhkan penyerang Uzbekistan di kotak terlarang. Jasurbek Jalolidinov yang ditunjuk menjadi eksekutor sukses melakukan tugasnya dengan baik sehingga Uzbekistan unggul 1-0. Gol tersebut membuat Uzbekistan semakin percaya diri menyerang. Malaysia yang mencoba untuk bangkit masih kesulitan untuk keluar dari tekanan Uzbekistan. Uzbekistan mendominasi jalannya pertandingan, sementara Malaysia kesulitan untuk membangun serangan. Gawang Malaysia kembali bobol di menit ke-83. Skor 2-0 bertahan hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Ada sejumlah momen menarik yang tersaji di lapangan ketika Timnas Indonesia berduel lawan Australia. Laga Indonesia versus Australia ini merupakan pertandingan matchday 2 Grup A Piala Asia U23 2024. Merah Putih harus bisa mendapat poin untuk membuka kans lolos ke babak berikutnya. Skuad Garuda Muda sempat nyaris kebobolan lebih dahulu, tapi penalti lawan bisa diblok Hernando Ari. Indonesia kemudian bisa mencetak gol melalui tandukan Komang Teguh. Gol itu bertahan sampai laga berakhir dan Garuda Muda menang 1-0. Pada menit ke-23, Australia menekan pertahanan Indonesia. Mereka menyerbu dari half space kiri. Bola saat itu dikuasai oleh Mohamed Toure. Ia melepas tembakan tapi bola tampak tertahan oleh tangan Komang Teguh. Laga sempat berjalan tapi kemudian wasit dipanggil untuk mengecek pelanggaran Komang oleh wasit VAR. Setelah melihat tayangan ulang dari teknologi tersebut, diputuskan bahwa Indonesia diganjar penalti. Ini tentu familiar dengan laga pertama lawan Qatar lalu. Saat itu VAR membuat Indonesia terkena kartu merah dan penalti. Wasit memberikan hadiah penalti pada Australia. Mohamed Traore menjadi eksekutor penalti itu. Hernando ternyata bisa membaca arah penalti Traore dengan sempurna dan ia sukses menggagalkan eksekusi sang lawan. Grup A Piala Asia U23 2024 telah menyelesaikan matchday kedua. Lantas bagaimana kans Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke fase gugur? PSSI telah menetapkan target yang harus dicapai Shin Tae-yong di turnamen ini. Pelatih asal Korea Selatan itu harus membawa Garuda Nusantara lolos ke fase gugur. Setelah 2 pertandingan digelar, Indonesia telah meraih 3 poin. Indonesia kalah dari Qatar dan menang atas Australia. AFC menetapkan ada beberapa poin tiebreaker yang akan menentukan siapa tim yang berada di atas dan berada di bawah jika perolehan poin sama. Skenario pertama kelolosan Timnas Indonesia adalah jika anak asuh Shin Tae-yong itu bisa mengalahkan Yordania.
Skuad Garuda dipastikan akan lolos minimal sebagai runner-up grup, tidak peduli dengan hasil pertandingan Qatar versus Australia. Timnas Indonesia bisa naik jadi juara grup jika nanti Australia menang dengan selisih 4 gol atas Qatar dan Indonesia menang minimal dengan selisih 1 gol dari Yordania. Jika Timnas Indonesia imbang melawan Yordania di pertandingan terakhir, apakah Timnas Indonesia U-Strip 23 bisa lolos ke perempat final? Jawabannya bisa, tapi akan ditentukan dari pertandingan Qatar versus Australia. Jika Indonesia ditahan imbang di laga ini, maka perolehan poin Indonesia menjadi 4, sementara Yordania hanya 2 dan Yordania fix gugur. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada Timnas Indonesia yang berhasil mengalahkan Australia. Sebagai informasi, ini merupakan matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia berhasil mempermalukan Australia dengan skor 1-0. Gol kemenangan tim asuhan Shin Tae-yong dicetak oleh Komang Teguh. Erick Thohir mengungkapkan rasa syukurnya. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu memberikan apresiasi kepada seluruh pemain Timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda Muda telah tampil luar biasa. Luar biasa perjuangan seluruh pemain Timnas Indonesia. Erick Thohir juga memberikan peringatan keras kepada tim asuhan Shin Tae-yong, mengingatkan agar Timnas Indonesia tak cepat puas. Pasalnya, masih ada satu laga lagi yang harus dijalani Timnas Indonesia. Laga tersebut yakni melawan Yordania pada tanggal 21 April 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Ini merupakan laga penentu bagi Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta tim analisnya untuk memantau pertandingan Yordania versus Qatar. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Nova Arianto mengatakan bahwa sejak dari awal Shin Tae-yong sudah meminta tim analis Timnas Indonesia untuk datang ke pertandingan Yordania versus Qatar. Pertandingan Yordania versus Qatar merupakan laga kedua grup A Piala Asia. Laga Yordania versus Qatar digelar setelah pertandingan Timnas Indonesia versus Australia yang sama. Timnas Indonesia versus Australia digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sedangkan laga Yordania versus Qatar digelar pada pukul setengah 11 waktu Indonesia Barat. Selepas pertandingan, Shin Tae-yong langsung meminta tim analis Timnas Indonesia untuk datang ke laga Yordania versus Qatar. Jarak dari Stadion Abdullah bin Khalifa ke Stadion Jassim bin Hamad juga sangat dekat, hanya 15 km dan cukup menempuh waktu kurang lebih 15 menit. Untuk tim pelatih Timnas Indonesia sepertinya langsung kembali ke hotel usai pertandingan berlangsung. Tampaknya mereka menyaksikan pertandingan tersebut melalui televisi di tempat penginapan Timnas Indonesia. Tim analis dikirim untuk membantu Shin Tae-yong mempersiapkan taktik jelang laga Timnas Indonesia versus Yordania. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan atas Yordania apabila ingin melaju ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Saat ini Timnas Indonesia baru mengoleksi 3 poin usai membungkam Australia dengan skor 1-0 lewat gol Komang Teguh. Australia yang tertinggal 1-0 berambisi menyamakan kedudukan. Skuad asuhan Tony Vidmar itu pun melakukan serangan brutal dari segala arah. Di tengah gempuran siang dan malam oleh para pemain Australia U23, Hernando Ari selalu sigap mengamankan gawangnya. Saat itu serangan Australia U23 berasal dari sisi kanan pertahanan Indonesia. Bola di crossing ke tengah, Hernando pun loncat dan memukul bola tersebut. Belum sampai berdiri tegap, bola yang liar kembali ditembak oleh pemain Australia U23 dari tengah kotak penalti.
Lagi-lagi Hernando Ari kembali berhasil mengamankan bola. Masih banyak lagi penyelamatan yang dilakukan Hernando Ari dalam pertandingan malam ini sehingga layak baginya untuk mendapat predikat Man of the Match. Apalagi jika melihat statistik pertandingan. Australia U23 melepaskan 21 tembakan dengan penguasaan bola sebanyak 64% berkat kemenangan ini. Indonesia U23 langsung bertengger di peringkat 2 klasemen sementara dengan torehan 3 poin. Ini sekaligus memperbesar skuad Garuda Muda untuk lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Pemain timnas Indonesia Jam Klis Royer mendapatkan hukuman keplakan kepala dari pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong kesal dengan kartu kuning tak perlu dari Jam Klis Royer di akhir babak pertama antara timnas Indonesia versus Australia di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia U23 telah unggul dari gol Komang Teguh di menit 45. Sampai perpanjangan waktu akhir babak pertama, Jam Klis Royer terkena benturan dengan pemain Australia. Jam Klis Royer pun ditarik ke sisi lapangan dan mendapatkan penanganan cedera. Namun pemain Persik Kediri ini lebih memilih masuk ke lapangan tanpa menunggu aba-aba wasit keempat maupun wasit utama. Alhasil, Jam Klis Royer mendapatkan kartu kuning dari wasit. Usai babak pertama berakhir, Jam Klis Royer memberikan penjelasan pada staf pelatih termasuk Shin Tae-yong. Tanpa basa-basi, Shin Tae-yong pun mengeplak kepala sang pemain karena pelanggaran tak penting tersebut. Bahkan beberapa staf pun memberikan gestur bahwa seharusnya Jam Klis Royer berlari ke arah wasit keempat dan menunggu instruksi wasit sebelum masuk ke lapangan.